Haleluya, Shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita. Pada malam hari ini kita akan bersuka cita karena kita akan memasuki dalam hadirat Tuhan. Dan di dalam hadiratnya saya percaya ketika Dia diagungkan, ketika Dia dipuji, maka Dia akan turunkan, Dia akan curahkan kuasanya dimanapun saudara berada pada malam hari ini. Amin. Dan terlebih malam hari ini ketika firman Tuhan diberitakan dan kita renungkan serta lakukannya, maka Tuhan disenangkan. Haleluya. Dan tidak kalah istimewanya malam hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Pastor Paulus Gunawan. Ya, beliau adalah gembala sidang dari gereja GCLC di kota Makassar. Bapak Ibu Saudara, tidak berlama-lama, mari saya mengajak setiap kita bawa hati kita angkat suara kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar, Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah terbukti. Dia terbukti selalu siap untuk menolong kita di dalam setiap kesesakan kita. Dia sudah buktikan kasih-Nya, tubuh dan darah-Nya yang Dia korbankan sebagai bukti nyata Dia mengasihi kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku
Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, terbukti kebesaran Tuhan dalam hidupku, sungguh nyata. Sungguh telah terbukti kebesaran kasih-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, muliakan nama-Mu Tuhan, muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari setiap kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh sembah, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan pujian, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata. Angkat hati dan suaramu. Sembah dan puji
tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yes, benar Tuhan. Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Segala kekhawatiran kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala Tuhan ketakutan kami, segala pergumulan kami mau percayakan di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berserah sepenuhnya ke dalam Engkau, maka Engkau juga Tuhan yang ambil alih penuh. Dan ketika Engkau ambil alih penuh, kami tahu Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kasih dapat melakukan segala sesuatu yang baik dan benar atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami semua akan bersekutu dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Paulus Gunawan yang akan menjadi alat-Mu menyampaikan berkat firman Tuhan. Kami percaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan buat hamba-Mu ini boleh menjadi kekuatan dan menjadi nasihat yang Tuhan yang berguna, yang benar dan sejati bagi kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silahkan Bapak Paul, saya berikan waktu dan kesempatannya. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan bawa hati kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan. Silahkan. Salam sejahtera untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, dan tentunya semuanya dalam perlindungan dan kekuatan kesehatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, saya ucapkan secara khusus bagi seluruh jemaat GBT Immanuel yang ada di kota Bandung, dan terima kasih untuk Pastor Doni yang sudah memberi kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya di tengah-tengah situasi yang tidak menentu hari-hari ini, Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk kita tetap semangat. Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk tetap meraih janji-janji Tuhan. Meskipun mungkin kelihatannya belum nampak, tapi percayalah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Dan hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Karena saya percaya Tuhan akan berbicara dari pribadi lepas pribadi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan untuk hari ini. Kami percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu. Sekalipun mungkin saat ini kami belum melihat keadaan yang mungkin dapat bersahabat dengan kami. Tetapi satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Itu sebabnya biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kami boleh dikuatkan. Untuk kami boleh mengerti bahwa rencana Tuhan itu sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya juga bahwa Tuhan tidak pernah gagal menuntun setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, sebab itu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mengucap syukur, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau saudara senang dengan judul khotbah saya yaitu adalah kemenangan saat mengangkat tangan. Firman Tuhan terambil di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai dengan 13 saya akan baca buat saudara-saudara semuanya. Judulnya adalah kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu
dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu ia mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kisah yang luar biasa sekali. Dan saya percaya ini juga kisah yang menarik. Bagaimana ketika Musa, Yosua, Harun, dan Hur, mereka mulai kompak, saudara ya. Mereka mulai bergandengan tangan. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya kita melihat pertempuran itu dimenangkan oleh bangsa Israel. Tapi jauh sebelum itu terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Saudara, saya menemukan bahwa ternyata Amalek ini adalah musuh bebuyutan daripada bangsa Israel. Amalek ini adalah musuh bebuyutan, musuh yang terus-menerus ingin mengalahkan Israel, tapi nggak pernah menang, saudaraku. Itu sebabnya hari itu Amalek menantang Israel kembali. Amalek ingin menghancurkan Israel. Amalek berteriak-teriak untuk menantang bangsa Israel untuk berperang, dan lokasi tempatnya udah ditentukan, saudaraku, yaitu di lembah Rafidim. Di sini bangsa Israel, di sini Amalek. Dan Amalek ngajak berperang Israel itu di lembah Rafidim, saudaraku. Jadi mereka ada pertempuran di bawah sana. Nah, saudara dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik bahwa Amalek ini adalah gambaran keadaan kita di dunia ini. Amalek itu juga berbicara tentang pengaruh-pengaruh dunia ini. Amalek itu juga berbicara tentang tekanan dalam kehidupan kita. Amalek juga berbicara tentang sakit penyakit. Amalek itu juga berbicara tentang situasi yang tidak pernah mendukung dalam kehidupan kita. Situasi yang terus menggerogoti hidup kita. Situasi yang ingin menghancurkan kita. Bahkan secara garis besar saya mau katakan kepada saudara bahwa Amalek itu adalah kuasa kegelapan. Dan kita tahu bahwa Petrus berkata bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Musuhmu adalah iblis. Dan dia seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam. Artinya saudara dikasihi Tuhan, di setiap keadaan kita, di setiap posisi kita, dimanapun kita berada, setan pada dasarnya ingin menghancurkan kita. Setan paling suka ketika melihat anak-anak Tuhan jatuh berguguran. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, ketika engkau menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, saya katakan bahwa tidak ada satupun kuasa yang dapat menghancurkan kita. Tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalau kita. Sebab firman Tuhan berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Nah, kembali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, saat Amalek merencanakan sesuatu untuk menghancurkan Israel di lembah Rafidim, lokasi yang sudah ditentukan, saudara, didengarlah oleh Musa akan hal itu. Lalu kemudian ayat yang ke-9 dikatakan, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudara, ketika Musa mendengar bahwa ada pertempuran yang akan direncanakan, pertempuran yang akan dilakukan di lembah Rafidim, hari itu Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang untuk berperang. Besok aku akan berdiri di puncak bukit. Saudara, saya percaya bahwa apa yang diperintahkan Musa kepada Yosua adalah perintah yang benar-benar sangat penting. Adalah perintah yang benar-benar sangat urgent, saudaraku. Dan tentunya kita tahu bahwa Yosua adalah abdi Musa. Yosua kenal betul siapa itu Musa. Karena Yosua selalu berada di sisi Musa. Di mana ada Musa, di situ ada Yosua. Dengan lain kata, ketika Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, tentunya Yosua mengerti siapa yang dimaksud oleh Musa. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang dipilih oleh Yosua adalah yang pertama, orang-orang yang penuh dengan roh. Artinya mereka yang penuh dengan hikmat, tahu strategi cara berperang itu bagaimana. Yang kedua adalah orang-orang yang siap mati buat Israel, saudaraku. Yosua tidak akan pernah memilih orang-orang yang tunggu ya, aku baru menikah ini. Tunggu ya, anakku masih kecil-kecil. Nanti dulu ya, aku belum menikah, dan sebagainya, saudaraku.
Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang dipilih oleh Yosua adalah orang-orang yang penuh dengan roh. Artinya mereka punya hikmat, tahu mengatur strategi berperang. Yang berikutnya adalah orang-orang yang siap mati untuk Israel. Dan dipilihlah orang-orang itu. Dan yang terakhir tentunya kita tahu bahwa orang-orang yang dipilih oleh Yosua adalah orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang berani, orang-orang yang tangguh. Dan yang menarik di sini adalah di dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ayat 10 dikatakan, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Saudara dikasihi Tuhan, yang berikutnya ini adalah bahwa Yosua melakukan apa yang dikatakan oleh Musa. Yosua melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa. Dengan lain kata, Yosua taat dengan apa yang diperintahkan oleh Musa. Saudara dikasihi Tuhan, ketaatan ini penting dalam kehidupan kita. Harga dari sebuah ketaatan itu mahal, saudaraku. Tetapi kalau kita dapat melakukan ketaatan itu dengan baik, saya percaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kadangkala penting dalam hidup ini untuk kita taat, saudaraku. Yang pertama yaitu taat kepada kebenaran firman Tuhan. Taat dengan apa yang Tuhan katakan dalam hidup ini. Seringkali tanpa kita sadari ketika firman Tuhan berkata, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Seringkali tanpa kita sadari kita masih bisa melanggar, saudaraku. Seringkali kita juga tidak taat. Sehingga yang terjadi adalah akibatnya bahwa kita salah dalam hal melangkah, dalam hal mengambil keputusan. Tetapi hari ini kebenarannya adalah bahwa ayo kita taat bersama-sama. Belajar untuk taat kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya ketika kita taat mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, saya percaya ketika Tuhan memerintahkan kita untuk kita berjalan, berarti kita semuanya ada di dalam on the track-nya Tuhan. Saya mau katakan hari ini kepada saudara, apapun itu, ya, keadaan apapun yang menekan kehidupan kita, kalau firman Tuhan berkata, beribadahlah, beribadah, saudaraku. Ya, justru situasi semacam ini ada banyak orang memanfaatkan keadaan hari-hari ini. Mereka dengan santai, udahlah gampang, ibadah kan bisa online. Seperti hari ini, saudara, ya. Saudara bisa menyaksikan saya meskipun saya sekarang ada di kota Makassar. Ya, gampang ibadah itu kan online. Saudaraku, bukan soal bicara tentang ibadah itu online atau onsite, ya. Tetapi hal yang paling penting itu adalah bagaimana sikap hati kita. Bagaimana kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mau belajar taat dengan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Nah, ketaatan ini penting sekali. Seandainya Yosua tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa, apa yang terjadi, saudaraku? Tentunya Israel pasti kalah. Tetapi kita bersyukur pada akhirnya Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan saat mengangkat tangan itu dimulai dari yang pertama, ketaatan. Saudara, hidup kita akan menjadi lebih baik ketika kita taat kepada Tuhan. Hidup kita akan menjadi lebih kepada tujuan kita, kepada masa depan kita yang lebih baik lagi ketika kita kembali taat kepada firman Tuhan. Sekali lagi saudara dikasihi Tuhan, memang tidak mudah untuk melakukan sebuah ketaatan, tetapi itu yang Tuhan mau. Sama seperti Yesus, dia harus taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Beberapa minggu yang lalu kita merayakan Paskah dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah harga dari sebuah ketaatan yang Yesus kerjakan. Dari Getsemani sampai kepada Golgota, from Getsemani to Golgota, itu bukan hal yang gampang, saudaraku. Apalagi melewati jalan Via Dolorosa, itu hal yang tersulit yang pernah Yesus alami. Tetapi Yesus melakukannya. Yesus taat sampai mati, bahkan dia mati di atas kayu salib, saudaraku. Dengan satu tujuan, yaitu apa? Untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Hari ini, ayo kita semua belajar dalam sebuah ketaatan. Karena ketika kita taat itu berbicara tentang iman. Ketika kita taat itu berbicara tentang kita menaruh percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita taat itu berarti kita tahu bahwa Tuhan pasti melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Penting untuk hidup kita selalu taat kepada firman Tuhan. Nah, berikutnya dikatakan begini ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ini sebuah peristiwa yang begitu luar biasa. Saya katakan ini mujizat, saudaraku.
Tanpa campur tangan Tuhan dalam situasi semacam itu, tidak mungkin Israel bisa menang. Dan saya katakan kepada saudara bahwa kemenangan itu sebenarnya bukan karena Musa angkat tangan atau Musa turun tangan, tidak. Tetapi saya percaya bahwa ada Tuhan di sana yang menyertai Musa. Dikatakan bahwa terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ini menarik sekali, saudaraku. Kenapa? Karena Musa itu manusia, saudara. Musa itu bukan malaikat, ya, yang dia bisa bertahan sampai mungkin selama-lamanya. No. Manusia. Musa itu manusia. Dia hamba Tuhan. Dia manusia. Dia masih hidup dalam darah dan daging. Dan ayat yang ke-12 itu menunjukkan kemanusiaannya daripada Musa. Dikatakan, maka penatlah tangan Musa. Capek tangan Musa mengangkat tongkat itu, saudaraku. Dan ini menunjukkan apa? Sifat manusianya daripada Musa. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Musa itu bukan malaikat. Musa itu bukan Tuhan, dia manusia. Itu sebabnya dikatakan, maka capeklah, maka penatlah tangan Musa. Jadi waktu tangan Musa capek, saudara dikasih Tuhan, kan pasti melemah tangannya, pasti turun tangannya. Dan ketika tangannya turun, maka Amalek yang menang, Israel kalah. Bersyukur, saudara, saya bukan Musa, saudara. Kalau saya Musa, mungkin saya bisa main-main, saudara. Saya bilang, weh menang, weh kalah, weh menang, weh kalah. Wah, mungkin Yosua bisa marah dengan saya. Tapi saudara dikasih Tuhan, ketika dalam situasi yang capek, ketika dalam situasi yang penat dalam kehidupan ini, saudaraku, saya bersyukur akhirnya kita membaca ada orang-orang yang mendukung Harun. Ada orang-orang yang mendukung Musa, yaitu Harun dan Hur, saudaraku. Mereka menopang kedua belah tangan Musa. Seorang di sisi yang kiri, seorang di sisi yang kanan. Ada Harun dan Hur. Saudara, kadangkala dalam hidup ini mungkin kita merasa penat, saudara, ya. Kita merasa bosan, kita merasa capek, apalagi kita mungkin ditinggalkan dengan orang yang kita kasihi untuk selama-lamanya. Mungkin itu menekan dalam kehidupan kita. Atau mungkin di tengah-tengah situasi pandemi ini membuat kita mungkin kalang kabut, membuat kita mungkin panik. Tuhan, bagaimana berikutnya ini, Tuhan? Bagaimana masa depanku? Bagaimana keadaan anak-anakku? Sudah dikasih Tuhan, mungkin saudara juga mengalami capek secara rohani, penat secara rohani. Tapi kembali lagi, saudara dikasih Tuhan, engkau perlu adanya persekutuan dalam hidupmu. Ibrani 10 ayat yang ke-25 dikatakan begini, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mendekatkan diri. Saudara, ada kata saling di situ. Kata saling itu berarti apa? Terhubung satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa di gereja Bethel Tabernacle ada doa malam, ada ibadah raya, ada pertemuan ini, pertemuan ini. Saudara, itu baik. Supaya apa? Supaya kita bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Tentunya dengan protokol kesehatan. Waktu kita bisa bersosialisasi dengan satu dengan yang lainnya, saya percaya maka ada sebuah energi yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita bisa datang kepada teman kita yang mungkin bisa kita percaya. Tolong dong doakan aku perlu dukungan doamu. Yang lainnya berkata, ayo kita doakan dia yuk. Ayo kita sama-sama memberkati mereka. Saudara dikasih Tuhan, ini penting sekali. Seandai kata Musa tidak ada Harun dan Hur, apa yang terjadi dengan pertempuran itu, saudaraku? Tapi kita bersyukur ada Harun dan Hur yang menopang di sebelah kiri dan sebelah kanan, saudaraku. Sehingga tangan Musa itu tidak bergerak sampai matahari terbenam. Hari ini saudara bersyukur bahwa saudara punya pemimpin di gereja saudara. Saudara punya gembala yang luar biasa, Pastor Doni. Itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa biar bagaimanapun Pastor Doni tetap manusia. Dia perlu didukung, ya. Dia perlu didoakan. Dari siapa? Dari Bapak Ibu semuanya. Saling menopang satu dengan yang lainnya. Biarpun hamba Tuhan tetap manusia. Musa itu hamba Tuhan, tapi dia manusia. Dia juga merasa penat dalam dirinya. Tapi ada orang-orang yang membackup. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan. Ada orang-orang yang diizinkan oleh Tuhan untuk menolong Musa. Hari ini secara khusus saya katakan kepada Pastor Doni, engkau tidak sendirian. Ada jemaat yang menopang di dalam pelayanan. Saudara dikasih Tuhan, kalau engkau hari-hari ini mengalami kepenatan dalam hidupmu, datang kepada orang yang saudara percaya untuk minta didoakan, didukung di dalam doa. Dan tentunya yang terutama adalah apa? Datang kepada Tuhan, saudaraku. Karena dialah yang selalu mengobati hati kita. Dia yang selalu membalut luka di hati kita.
Dia yang selalu memberikan penghiburan, Dia yang selalu memberikan sukacita dalam hidup ini. Itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan, percayalah bahwa ketika engkau mengalami kepenatan dalam hidup ini, ayo kita datang kepada Tuhan. Maka saya percaya kekuatan yang baru, ya, kekuatan yang fresh, itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara dikasihi Tuhan, engkau tidak bisa mungkin memenangkan pertempuran dalam kehidupan ini tanpa adanya orang-orang di sekitar kita. Engkau tidak bisa memenangkan pertempuran di dalam kehidupan saudara. Engkau tidak bisa memenangkan segala situasi di medan apapun tanpa penyertaan Tuhan. Hal yang paling penting yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah ketika engkau mengalami capek dalam hidup ini, saudaraku, lari kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang hidup dan sanggup menolong dalam kehidupan saudara. Amin saudaraku. Mengangkat tangan itu berarti tanda kita berserah di hadapan Tuhan. Mengangkat tangan itu bukan menyerah, tapi mengangkat tangan itu berserah. Saudara dikasihi Tuhan, ada perbedaan antara menyerah dan berserah. Ada perbedaan antara to give up and surrender, saudaraku. Tuhan mau dalam kehidupan kita itu bukan give up atau menyerah lalu kemudian kita nggak tahu mesti buat apa. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita mau berserah. Dengan kita berserah kepada Tuhan, itu berarti seluruh keberadaan kita, seluruh persoalan, seluruh tantangan, seluruh kesulitan yang kita hadapi, bahkan mungkin sakit penyakit yang kita alami, waktu kita mengangkat tangan, Tuhan aku sudah gak sanggup lagi Tuhan. Tuhan aku tahu ini berat Tuhan, tapi aku percaya bahwa Tuhan sanggup menolong aku. Saudara, waktu engkau mengangkat tangan, tanda engkau menyerah di hadapan Tuhan, maka Dia dari sorga, Dia pasti turun tangan untuk menolong dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Itu sebabnya waktu engkau menyerah di hadapan Tuhan, sekalipun situasi belum baik, sekalipun keadaan tidak bersahabat kepada saudara, tapi engkau tetap menyerah kepada Tuhan, itu berarti engkau sedang melakukan tindakan iman. Engkau berarti sedang melakukan tindakan iman. Itu berarti engkau sedang menghidupi firman Tuhan yang engkau baca. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, menjadi orang Kristen punya iman itu bukan kalau. Orang Kristen kalau punya iman itu harus walau. Saya ulangi lagi saudaraku, iman itu bukan berbicara tentang kalau. Kalau nanti aku sehat, kalau nanti aku diberkati, kalau nanti aku mengalami pekerjaan yang baik, nanti aku begini, nanti aku begitu, nanti aku persembahkan buat Tuhan. Hei saudara, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan itu tidak bisa disuap saudaraku. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara bahwa Tuhan itu tidak bisa untuk disogok-sogok, disuap-suap. Tidak, Dia Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Sekali lagi, iman yang saudara pakai itu bukan kalau, tetapi iman yang saudara pakai itu harus walau. Walau keadaan belum bersahabat, walau sakit penyakitku belum disembuhkan, walau situasi tidak pernah mendukung dalam kehidupanku, tapi aku tetap percaya kepada Tuhan, maka di sanalah kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saudara dikasihi Tuhan, saya rindu setiap saudara mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Bukan kita menyerah saudaraku, tetapi kita berserah di hadapan Tuhan sebagai tanda bahwa biarlah Tuhan yang ambil alih dalam setiap pergumulan hidupku. Dan saya mau katakan kepada saudara, waktu kita mengangkat tangan, maka kemenangan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, itu yang kedua saudara. Kalau yang pertama, kita harus taat pada kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya, engkau perlu berserah di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara dikasihi Tuhan, yang saya mau sampaikan kepada saudara bahwa ketika Musa mengangkat tangan, maka Yosua menang. Dan ternyata ada Harun dan Hur yang menopang kedua belah tangan Musa, sehingga tangan Musa itu tidak bergerak sampai matahari terbenam. Dan Alkitab mencatat, maka Yosua memenangkan pertempuran itu di lembah Rafidim dan mengalahkan bangsa Amalek. Saya mau katakan kepada saudara, waktu engkau mengangkat tangan dengan sebuah kesatuan hati, saudaraku, kemenangan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudaraku, Pastor Doni, Pastor Kiki juga perlu dukungan doa dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu juga perlu dukungan doa dari gembala saudara. Biarlah kita menjadi jemaat yang saling menopang satu dengan yang lainnya, bukan saling menjatuhkan, bukan bukan jor-joran mana yang lebih hebat, mana yang lebih bagus. Tidak. Tetapi biarlah kita menjadi sebuah gereja, sebuah jemaat yang dapat saling menopang, mendukung satu dengan yang lainnya. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya jika semuanya saudara hidup dengan rukun bersama. Seperti minyak urapan itu meleleh dari kepala
ke janggut Harun, terus sampai ke ujung jubah dari Harun. Dan di sanalah berkat Tuhan dinyatakan. Di sanalah anugerah, kasih-Nya, kebaikan dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pada saat situasi genting dalam hidup ini, pada saat saudara mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup saudara, saya mau katakan kepada saudara, engkau perlu mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Sebagai tanda bahwa engkau berserah kepada Tuhan. Sebagai tanda bahwa engkau sedang mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih kondisi keadaan apapun yang saudara sedang alami. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada hal yang dapat menggembirakan selain daripada pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Saya berdoa saudaraku, biarlah di tengah-tengah situasi semacam ini kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin saudaraku. 3 hal sudah kita pelajari hari ini, yaitu berbicara tentang kemenangan saat mengangkat tangan. Engkau perlu taat kepada firman Tuhan, engkau perlu berserah kepada Tuhan, dan biarlah kemenangan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti dari kebenaran firman-Mu. Sekalipun kami tahu bahwa keadaan tidak baik Tuhan hari-hari ini. Mungkin situasi juga tidak membantu dalam kehidupan kami. Tapi satu hal, kami tidak pernah melupakan Tuhan. Dan yang kami yakini bahwa Tuhan juga selalu ada bersama dengan kami di dalam situasi apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Kami mau taat Tuhan, kami mau belajar taat dari kebenaran firman-Mu. Kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami, supaya hidup kami itu terarah, supaya hidup kami itu ada di on the track-nya Tuhan, dan hidup kami tidak menjadi sia-sia. Dan kami mau berserah kepada-Mu Tuhan. Ketika situasi pelik dan kami sudah tidak lagi tahu bagaimana kami harus melakukan sesuatu, kami hanya bisa mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan sebagai tanda penyerahan. Biarlah kami mengizinkan Tuhan mengambil alih setiap keadaan hati kami, keadaan pikiran kami, keadaan hidup kami. Sebab kami tahu di sanalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan biarlah Tuhan, kalau janji-Mu itu ya dan amin dalam kehidupan kami, biarlah kemenangan itu menjadi bagian kami. Sebab kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan lebih daripada pemenang yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Dan sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk Pastor Dodi dan Pastor Kiki. Tuhan, Kau berkati jemaat mereka ya Bapa. Di dalam situasi apapun Tuhan, Kau menyertai, menolong mereka ya Bapa. Sehingga pelayanan mereka, gereja mereka diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Juga seluruh pemirsa yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, Kau berkati ya Bapa. Apapun Tuhan, situasi apapun yang kami hadapi, kami tahu Tuhan pasti punya 1001 macam cara untuk menolong dan memberikan solusi yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Haleluya. Baik, saudara dikasih Tuhan, saya Pastor Paul Gunawan, Gembala Jemaat dari GCLC, Jesus Change Life Church yang ada di Kota Makassar, mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kita malam hari ini sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak buat Pastor Paul Gunawan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya benar Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, ketika kita mengangkat tangan, artinya bukan hanya sekedar tangan secara fisik saja, tetapi ketika kita berserah, maka ada jaminan kemenangan di dalam kehidupan kita. Ya, mari saya mengajak setiap kita semua, sungguh-sungguhlah kita hidup di dalam penyerahan kita, di dalam tangan Tuhan. Sebab ketika kita berserah, maka ada jaminan kemenangan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua. Kami bersyukur masih boleh diberikan kesehatan, diberikan waktu, berkumpul dengan keluarga. Kami mau memuji dan telah menyembah dan memuji-Mu. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terutama Tuhan, firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Pastor Paul. Biarlah Tuhan firman-Mu ini benar-benar mengingatkan kami kembali, agar kami tidak lagi Tuhan hidup di dalam kekhawatiran. Karena dengan hidup dengan kekhawatiran sesungguhnya kami sedang mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tetapi biarlah Tuhan kami boleh menyadari bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan tempat kami mengadu. Hanya Engkaulah
Tuhan satu-satunya Tuhan pribadi yang dapat kami andalkan. Kami angkat tangan kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan, ada kemenangan yang Engkau berikan. Sebab itu Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh benar-benar kami mau taati dalam kehidupan kami dan kami mau lakukan. Dan terlebih khusus Engkau memberkati hamba-Mu Pastor Paul yang telah menjadi saluran berkat atas kami semua pada malam hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus dengan pengurapan yang baru. Tuhan ya Pak, Engkau urapi Tuhan ya Pak kehidupannya. Terus Tuhan ya Pak, Engkau pakai menjadi alat yang heran, yang dahsyat Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Jemaat yang Dia gembalakan Tuhan, pelayanan manapun, dimanapun Tuhan Kau tempatkan dia bersama dengan istri dan anak-anaknya boleh menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Berkati jemaat Tuhan di GCLC Tuhan di Kota Makassar, perintisan pengembalaan yang mereka baru kerjakan, biarlah kami percaya ada perkara-perkara heran terjadi Tuhan, dan perkenanan Tuhan dinyatakan atas pelayanan Tuhan dan gereja GCLC di Kota Makassar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus juga kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan, buat keluarga Bapak Iswan, keluarga Bapak Stefan Wiguna, keluarga Bapak Radot Sidabuta, kami keluarga Bapak Agus Tuhan ya Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga Bapak Tenghou, keluarga Bapak Herod Lau Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Bapak Justus Mara. Biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu, mereka sekeluarga Tuhan ya Bapak hidup diberkati Tuhan. Apapun yang mereka pergumulkan Tuhan kiranya dengar, dan Tuhan berikan kekuatan dan jawaban. Begitu juga kami bersyukur Kowandi juga Tuhan semakin dipulihkan. Tuhan ya Bapak, ini semua karena berkat Tuhan. Terus berikan kesehatan kepada Kowandi, kepada keluarga Bapak Stefanus Wasimin. Biarlah juga Kau berikan kekuatan, keberanian kepada Bapak Stefanus Tuhan ya Bapak untuk dapat melangkah ke dalam bait-Mu, sehingga dia boleh Tuhan ya Bapak menjadi berkat buat istri dan anak-anaknya yang belum mengenal Tuhan. Biarlah lewat kehidupan Pak Stefanus imannya ditumbuhkan, sehingga dia juga boleh memenangkan jiwa istri dan anak-anaknya. Kami berdoa buat keluarga Bapak Waris, buat keluarga Kobudi, buat saudara Roman di Nias, buat saudara Novita lain di Kupang Tuhan, saudara Alfred di Cimahi, kami juga berdoa buat Ci Stefani di Bumi Adipura. Begitu juga dengan Cilisa. Engkau memberkati mereka semua, setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang dalam keadaan sakit disembuhkan, mereka yang dalam keadaan lemah dikuatkan Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Ibu Kori Tuhan, serta Obed, Reni, Kevin, anak-anaknya juga Tuhan yang sudah berkeluarga, keluarga Bapak Jun, keluarga Bapak Joriska Tuhan, keluarga Marcel Tuhan ya Pak di Cibiru. Engkau memberkati mereka semua. Begitu juga kami berdoa buat Ibu Tony dan Joshua, buat Oma Edi Santoso dan Ibu Lanwa. Kami juga berdoa buat anaknya Tuhan ya Pak Kojohan dan Ciliana di Jalan Banteng. Kami berdoa buat Ibu Yulia Ampoa. Tuhan Yesus memberkati Tuhan ya Pak mereka sekeluarga, beserta juga Ibu Femi Mukalu. Kami berdoa buat Ibu Maria dan Yudit di dalam Tuhan kesehatan anaknya Tuhan, dalam usaha mereka Tuhan berkati. Ibu Anita Tuhan, Ibu Evi, Ibu Gita di Andir. Tuhan Yesus memberkati keluarga ini beserta dengan anak-anak mereka, Oki, Amel, Angel, Beverly. Tuhan ya Bapak, bahkan semua keluarga besar di Andir mereka boleh mengalami berkat Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Liana Sari. Kami berdoa buat Ibu Desi di Rancamanyar, Ibu Yunita, Ibu Mama Jeria di Rancamanyar. Kami berdoa buat keluarga Bapak Roni Panjaitan. Tuhan ya Bapak, keluarga Ishak Warba, keluarga Bapak Liston. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Kami juga berdoa buat keluarga Bapak Joy Tarigan Tuhan. Tuhan berikan juga Tuhan berkat-berkat-Mu, jaminan pemeliharaan Tuhan atas keluarga hamba-Mu ini. Buat keluarga Bapak Medi Irot Tuhan ya Pak di Riung Bandung, keluarga Bapak Rudi Alo di Kawaluyaan. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Tenghun, keluarga Bapak Victor. Engkau memberkati mereka semua ini, keluarga-keluarga Tuhan ya Pak, baik Tuhan di dalam rumah tangga mereka, sehingga Tuhan para suami, para istri, anak-anak mereka juga tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, setia melayani Tuhan. Usaha mereka juga yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Berdoa buat keluarga Bapak Rudi Hidayat. Kami berdoa buat keluarga Cohen Rili Tuhan ya Pak, buat keluarga Om Niko Ampau dan Tante Astrid juga Tuhan, keluarga Bapak Jimmy Ampau, keluarga Bapak Dwi Cahyo. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga tersebut. Tuhan ya Pak, berikan kekuatan kepada mereka yang ada dalam pergumulan, mungkin dalam pergumulan rumah tangga, mungkin dalam pergumulan kesehatan. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan kesetiaan, kesabaran
Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga akan Tuhan ya Pak memberkati mereka melimpah-limpah. Tuhan memberkati keluarga Yohan, Tuhan diandir keluarga Jemianti, Tuhan juga Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan ya apa buat orang tua kami di Samarinda, Tuhan ya apa Ibu Cornelius diberikan juga kesehatan, sukacita selalu Tuhan ya apa apapun yang beliau rindukan Tuhan dengar, Tuhan jawab. Begitu juga dengan Ibu Gembala Senior juga diberikan kesehatan, berikan sukacita, apapun yang beliau rindukan Tuhan kiranya dengar dan jawab. Kami berdoa buat keluarga Bapak Joseph Kelly di Jakarta, keluarga Bapak Rionova di Samarinda. Tuhan juga memberkati istri dan anak-anak hamba yang masih ada di Samarinda. Engkau memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami di sini Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan kalau ada jemaat-jemaat yang mungkin terlewat atau ada saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah malam hari ini lewat YouTube yang Tuhan ya hamba mau lewati namanya, tapi kami percaya siapapun Engkau yang mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh dan rela melakukan firman Tuhan, kami percaya Tuhan ada berkat-berkat melimpah atas kehidupan mereka yang dalam keadaan sakit dimanapun, mungkin ada di rumah sakit, mungkin ada di rumahnya Tuhan di tempat pembaringan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka Tuhan ya apa mungkin dalam keadaan lemah ekonomi Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, dan Tuhan ya apa kerajinan sehingga ada mujizat-mujizat Tuhan membuat yang kurang menjadi berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya seperti firman-Mu katakan, maka kami akan mengangkat kedua tangan kami karena kami percaya ketika kami mengangkat kedua tangan, ketika kami berserah ke dalam tangan-Mu, maka ada kemenangan dan berkat-berkat yang Kau siap limpahkan atas kehidupan kami. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Istirahat kami malam hari ini, aktivitas kami besok hari, bahkan sepanjang hidup kami percaya ada kemenangan yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama ya kan telah mengakhiri ibadah kita. Ya kan selamat istirahat, sampai jumpa di dalam ibadah-ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.